di dalam sebuah gereja, Ya. leaders itu atau Ya. itu kadang-kadang misalnya suka melakukan bahkan abuse gitu ya kepada anggotanya gitu, jemaatnya misalnya gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi di PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan bersama saya Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah Indonesia Worldwide Cimahi. Kali ini kita kedatangan seorang konten kreator yang bergelut dan menjadi berkat di media sosial. Selamat siang Kocan. Selamat siang. Apa Bapak kabar? Yusuf. Sehat puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Senang bisa bertemu pada hari ini. Saya ingin bertanya beberapa hal tentang kehidupan dan juga pelayanan dari Kocan. Siap. Puji Tuhan. Agak ngeri juga kalau Bapak bertanya kehidupan Pak, karena kehidupan saya nggak baik-baik aja, karena kita masih proses perjalanan iman kan. Baik, Iya. puji Tuhan. Saya mendengar Bapak banyak melakukan pelayanan lewat media sosial. Mungkin ini adalah satu mimbar yang pelayanan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin boleh Bapak bercerita latar belakang bagaimana bisa Bapak terjun di dalam pelayanan media sosial, Instagram misalnya. Ya, jadi sesuai dengan namanya ya Pak, namanya kan Kristen KTP kan Kristen KTP, di Pak, Instagram ya. Ya, Jadi sebetulnya awal mula saya ngelakuin digital ministry ini gitu, sesimpel bahwa karena saya berpikir di saat kita semua memang ada di sosial media gitu ya, media apa atau cara apa sih yang sebuah gospel atau kabar baik atau firman Tuhan itu bisa disampaikan ke banyak orang gitu. Betul. Nah awalnya tuh Kristen KTP itu memang dibangun dengan cara memotong khotbah dari beberapa pastor Pak, ya kan, atau beberapa pendeta di berbagai gereja. Tapi kemudian pas saya coba lakuin itu, ternyata hal yang saya lakuin itu tuh adalah memang boleh dibilang banyak yang udah ngelakuin lebih dulu daripada saya gitu ya. Jadi mereka juga ngelakuin hal yang sama. Ambil potongan khotbah dari berbagai pendeta, posting potongan pendeknya, kemudian di-share gitu ke sosial media. Nah awalnya saya juga coba ikutin hal seperti itu. Tapi ternyata setelah berjalan 1-2 bulan gitu ya, saya lihat ternyata memang mungkin karena saya bukan yang boleh dibilang bukan yang melakukan itu pertama juga gitu. Akhirnya pertumbuhan sosial medianya juga nggak terlalu kerasa gimana gitu. Nah waktu itu saya tapi bilang sama Tuhan gitu, bahwa saya bilang, Tuhan apapun yang terjadi, karena saya udah menaruh hati saya di situ dan memang saya punya hati juga Pak untuk melakukan digital ministry gitu. Saya bilang sama Tuhan, even satu orang aja yang bisa lihat, satu orang aja yang bisa like, atau satu orang yang share aja gitu, saya akan lakukan terus gitu. Nah, tapi somehow karena yang saya lakukan itu juga adalah hal yang banyak dilakukan oleh teman-teman sepelayanan lainnya, mungkin itu juga yang membuat akhirnya Kristen KTP ini seperti nggak ada keunikan apa-apa gitu ya, karena sama yang dilakuinnya gitu kan sama teman-teman yang lain. Nah, berjalan 1-2 bulan sampai hampir 6 bulan gitu, dengan melatih diri saya Pak untuk tetap konsisten, akhirnya saya dalam satu waktu memutuskan untuk menghapus itu semua, memulai lagi dengan konten yang saya lakukan. Tapi saya waktu itu berpikir, kok kelihatannya ada beberapa keresahan pribadi juga gitu Pak, ya kan, yang saya bisa sampaikan atau ceritain kepada teman-teman jemaat semua. Di saat saya melihat bahwa ternyata pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, itu tuh ternyata memang selalu dua arah. Pertama, kita bisa melihat bahwa bagaimana banyak gereja juga melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip ya, jauh dari firman Tuhan gitu. Di sisi lain, jemaat juga memerlukan gitu satu insight bagaimana mereka menyikapi itu dan juga menyikapi hidupnya sendiri gitu Pak. Jadi keresahan itu tuh muncul di situ, di tengah-tengah itu. Nah, kurang lebih pertengahan 2025 kemarin lah gitu ya. Nah, terus saya menghapus semua konten yang saya pernah bikin dulu, kemudian saya mulai dengan dari diri saya sendiri dulu Pak gitu ya. Saya start aja deh dari diri saya sendiri dengan pemikiran yang saya punya. Oke. Nah, saya mulai dengan, karena saya senang nulis, ya saya mulai dengan video pendek dan juga karusel. Karusel tuh di Instagram yang ada beberapa slide gitu kan. Nah, saya nyampain aja Pak. Jadi dari obrolan-obrolan, dari kan saya punya banyak teman-teman ya, terus kemudian dari mulai saya posting, ternyata makin mengerucut dan makin kelihatan bahwa ternyata banyak sekali Pak anak-anak Tuhan, teman-teman kita, para believers gitu Pak, yang kalau istilah saya gitu ya, ternyata kecewa dengan institusi gereja, kecewa dengan hamba Tuhan bahkan gitu, karena mereka nggak melihat bahwa institusi gereja atau hamba Tuhan yang mereka pernah attach gitu sebelumnya bisa memberikan satu dampak yang baik buat mereka.
dari mulai 1-2 posting muncullah conversation itu Pak dengan orang-orang yang ya netizen lah kalau bahasa sekarang gitu yang saya nggak kenal kan gitu kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah memang keresahan ini atau situasi seperti inilah yang menjadi bagian dari pelayanan digital saya gitu ya, digital ministry saya. Akhirnya saya putuskan saya fokus aja di situ. Nah, semenjak saya melakukan itu ada satu postingan yang viral sekali yang membuat follower itu melonjak sangat luar biasa sampai hari ini Pak, yaitu mengenai kenapa banyak orang Kristen nggak ke gereja lagi. Waktu itu judulnya pertamanya itu Pak. Nah, begitu judul itu keluar dan saya launching, itu tuh memancing respon yang luar biasa banget dari banyak orang yang membuat saya tuh merasa bahwa wah kayaknya memang keresahan seperti ini tuh nggak sendirian buat saya. Betul. Banyak juga ternyata orang-orang di luar sana yang memang pingin bercerita atau menyuarakan isi hati mereka gitu Pak. Nah, jadi singkat cerita, sebagaimana saya pernah kita semua tahu istilah Kristen KTP itu kan adalah istilah untuk orang yang istilahnya ya cuman Kristen KTP lu gitu kan, KTP doang gitu, gitu kan, Kristen tanpa pertobatan katanya gitu. Nah, jadi saya berpikir kayaknya memang saya mau coba istilahnya mengedukasi lah anak-anak Tuhan, kita semua termasuk saya bahkan saya juga sambil belajar. Melalui postingan Instagram saya, tapi melalui sisi-sisi bagaimana bahwa setiap kali keresahan itu dimunculin, itu tujuan atau misi utamanya adalah supaya anak-anak Tuhan ini tuh bisa punya kekuatan yang tangguh gitu untuk menghadapi berbagai tantangan hidupnya Pak. Apakah sorry to say, apakah dalam konteks dia bergereja atau dalam konteks dia berjemaat. Jadi dua sisi itu yang selalu saya soroti Pak. Sorry ini penjelasannya agak panjang, tapi intinya itulah visi misi dari Kristen KTP. Jadi memberikan edukasi supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat itu punya keimanan yang tangguh dan kokoh gitu Pak untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa tagline dari Kristen KTP kan adalah menemani perjalanan atau menemani pertumbuhan iman kamu semua gitu. Karena walaupun isinya kadang-kadang mungkin mengkritik, kadang-kadang isinya juga bisa mengingatkan kita sebagai jemaat untuk bersikap lebih baik lagi gitu ya. Tapi goalnya tetap satu Pak, yaitu selalu saya mau menemani pertumbuhan iman dari teman-teman believer semua. Karena saya sadar namanya pertumbuhan iman itu tuh kayak roller coaster Pak. Kita bisa di saat kita seperti kayak Tuhan, kita ngerasa Tuhan baik banget sama gua gitu ya. Kita kayaknya naik banget imannya. Ada semangat banget Pak ya. Ada masanya begitu kita dikasih kesulitan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, cuman itu langsung, aduh Tuhan, kok Tuhan ninggalin gua gitu. Kok cepet banget ya lu ngomong sebentar Tuhan ngasih berkat, sebentar Tuhan ninggalin gitu. Itu terlalu roller coaster banget Pak. Nah, jadi saya mencoba bikin konten yang sifatnya menguatkan dan mengingatkan gitu kepada teman-teman believers bahwa memang pertumbuhan iman, perjalanan iman itu pada dasarnya tuh dinamis banget. Nah, yang penting adalah hati kita Pak yang mau bersedia untuk dituntun Tuhan setiap hari. Puji gitu, Pak. Tuhan. Jadi lewat kehadiran media sosial yang Bapak buat, orang-orang disadarkan Pak ya, diingatkan lah gitu ya. Gitu. Dari segi topik-topik yang Bapak bahas, topik-topik apa Pak yang paling viral atau banyak yang memberi komentar atau menontonnya Pak? Yang paling dominan kerasa rata-rata ya Pak, rata-rata memang membicarakan mengenai hal-hal bagaimana gereja penting untuk diingatkan kembali kepada prinsip gereja mula-mula. Jadi dan itu konteksnya lebar sekali Pak. Contoh misalnya kalau yang kemarin misalnya mengenai bagaimana gereja menyikapi diakonianya. Bagaimana gereja menyikapi komselnya. Bagaimana gereja secara manajemen keuangan, ya kan. Nah, itu kan sebetulnya adalah hal-hal yang dari zaman dulu ya Pak. Mungkin Pak Yusuf juga sering dengar ya. Itu kan hal yang dari kapan-kapan tuh isu itu. Nah, tapi perlu diingatin terus Pak supaya setiap manajemen gereja gitu juga bisa ingat mungkin karena gereja kita udah lama atau misalnya udah terlalu besar sekali gitu, mega church kalau orang bilang sekarang, akhirnya lupa nih sama hal-hal yang esensi misalnya gitu. Nah, topik-topik seperti itu yang paling sering. Nah, topik kedua yang memang salah satu hal yang cukup heboh juga Pak, itu topik mengenai kisah nyata lah gitu ya, atau cerita ataupun berita. Bagaimana kadang-kadang hamba Tuhan itu tuh memang ternyata bisa jatuh Pak dalam dosa gitu, jatuh dalam dalam pelayanan mereka gitu. Kayak terakhir juga Filipiansi, salah satu penulis buku tentang grace yang udah mendunia banget Pak, dan menjadi boleh dibilang salah satu penulis yang banyak memberikan insight lah buat anak-anak Tuhan. Itu kan akhirnya mengaku udah selingkuh 8 tahun katanya, hancur keluarganya, dia juga memutuskan mundur dari pelayanan gitu ya.
dan semua orang kaget gitu. Seorang Filipiensi yang saya juga tahu gitu bukunya gitu kayak kalau orang awam bilang kayak wah gila ini penulis yang hikmatnya ini banget gitu, terbekati banget gitu ya. Tapi somehow dia mengaku akhirnya bahwa dia punya kehidupan ganda selama 8 tahun gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh masih sangat bisa menyebar kemana-mana Pak, karena kelihatannya memang kita perlu selalu diingetin bahwa namanya sebagai seorang manusia kita gitu sering tetap bisa jatuh ke situ, bahkan hamba Tuhan juga seperti itu. Jadi saya insight-insight yang disampaikan dari Kristen KTP kebanyakan bicara mengenai bagaimana balik lagi pertumbuhan iman kita itu tuh akan melewati banyak hal. Terus gimana kita bisa kokoh ya, kita belajar dari berbagai kasus ini gitu. Kalau gereja begini ya kita jangan ikut begitu, tapi apa yang kita bisa lakuin sebagai jemaat. Kalau misalnya hamba Tuhan begini ya sebagai jemaat kita mesti gimana. Nah saya tuh pada dasarnya apapun yang saya tulis, apapun yang saya posting Mbak, tujuan besarnya sebagaimana balik lagi Kristen KTP bicara personal banget kepada orang gitu, adalah supaya jemaat-jemaat ini termasuk saya, kita semua sebagai believers untuk diingetin terus bahwa kita tuh setiap saat ingat nih kalau misalnya ada pelajaran mengenai ini, kita sebagai anak Tuhan mesti ngapain lah gitu Pak, kurang lebih gitu. Dari apa yang Bapak tulis, share itu sebenarnya membuat jadi baik pendeta, rohaniawan maupun juga jemaat, artinya mulai gusar ya satu sisi, tapi sisi yang lain merupakan remind lah, mengingatkan bahwa kita hati-hati. Tidak ada manusia yang super, begitu kan Pak? Benar Pak. Saya kira ini sangat, Bapak memang diberkati Tuhan, diberi Tuhan tema-tema yang sangat yang ya tanda tanya itu membahayakan sebenarnya, tetapi mengundang perhatian dan emosi untuk kita berbicara lebih lanjut. Apakah ada yang dari antara mereka Pak follower atau yang sebagai yang like itu apa itu namanya? Nah itu artinya menanya ulang atau berlanjut, bagaimana how to-nya supaya kita aman tidak jatuh dalam dosa yang sama. Apakah ada yang berkomentar Pak atau meminta bimbingan dan sebagainya seperti itu? Kalau yang berkomentar udah pasti banyak Pak. Banyak, jadi setiap kali ada postingan yang viral itu pasti saya bisa melihat bahwa bagaimana jemaat-jemaat ini tuh perlu satu wadah. Mereka tuh bisa menyuarakan pengalaman hidup mereka Pak. Itu banyak banget kok. Setiap kali saya posting yang viral terutama ya, karena kadang-kadang namanya postingan Instagram kadang-kadang viral ratusan ribu yang lihat, kadang-kadang juga cuma 1.000, 2.000 gitu. Jadi nggak menentu lah ya. Tapi yang pasti kesimpulan yang selalu saya dapetin adalah setiap kali ada postingan yang viral, itu tuh saya lihat menjadi wadah bagi netizen lah kita bilang gitu atau para believers ini untuk menyuarakan pengalaman hidup mereka Pak. Nah contoh misalnya saya pernah cerita mengenai let's say misalnya bagaimana di dalam sebuah gereja leaders itu atau itu kadang-kadang misalnya suka melakukan bahkan abuse gitu ya kepada anggotanya gitu, jemaatnya misalnya gitu. Wow, seru sekali perbincangan saya dengan Coach Chan, dan saya percaya saudara-saudara juga sangat diberkati. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Shalom.